kelihatannya di masyarakat. Punya banyak gelar. Punya banyak gelar kehormatan untuk menutupi ketidaktahuannya. Bagus kalau kita tidak usah pakai atribut apa-apa. Pakai saja nama yang diberikan orang tua kita. Semakin kita menggantungkan diri pada atribut yang dilekatkan pada nama kita, sebetulnya kita sedang tidak percaya siapa diri kita. Orang bodoh perlu atribut. Dan dikiranya dengan banyak gelar-gelar akademik yang melekat di namanya, dia menjadi tahu? Tidak. Mati tidak pakai gelar. Banyak yang menyombongkan gelarnya dalam kehidupan, dikiranya dia terhormat. Kata siapa? Gelar yang paling tinggi adalah gelar yang diberikan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Gelar yang paling tinggi adalah takwa. Sudah tahu takwa? Itulah. Kita cuma dengar aja kata takwa dari orang berbicarakannya. Padahal di Quran jelas sekali. Takwa itu suatu prosedur. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na faqakumut-tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Takwa itu pertama harus mengambil janji. Membuat komitmen antara dirimu dengan dirimu sendiri, dengan sejatimu sendiri. Dalam bahasanya para nabi, para rasul, itu yang disebut dengan jual beli. Jual dirimu pada Allah, Allah akan membelinya. Dan setelah itu jangan jual dirimu pada Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu prosedur pertama dari takwa. Disitulah kita akan mengalami syahadat sejati. Disitulah kita akan mengalami sholat sejati. Di situ kita akan mengalami saum yang sejati. Di situ kita akan mengalami tazkiyatun nafs yang sejati. Di situ kita akan mengalami haji yang sejati. Berkunjung ke Baitullah, berjumpa dengan dia, sang pemilik rumah. Itu yang pertama. Begitu kita mau berkomitmen ke arah sana, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na faqakumut-tur, maka kesadaranmu akan diangkat. Rafi, diangkatnya kesadaran. Disitulah kalian akan mengalami namanya hari kiamat yang sesungguhnya, hari kebangkitan kesadaranmu. Otak kita sudah rusak semua. Kalau ada orang cerita kiamat, pasti cerita hancurnya alam semesta. Gak ada hubungan kata kiamat dalam Quran dengan hancurnya alam semesta. Qiyam itu bahasa Arab artinya bangkit. Hari kiamat adalah hari bangkitnya kesadaranmu. Kiamat tidak usah menunggu alam semesta hancur. Kalau mau kiamat, kiamat aja sekarang. Bangkitkan kesadaranmu, bangkitkan semangatmu, sadari tidur panjangmu, itu kiamat. Saya sholat tidak tahu Allah. Saya ingat sholat mengingat Allah. Berarti saya harus tahu kepada Allah. Karena saya tidak mungkin saya mengingat sesuatu yang saya tidak tahu. Itu namanya kiamat. Kiamat pengertian, kiamat kebangkitan, kiamat pemahaman. Kiamatkan dirimu sekarang. Ketika kamu membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sadari olehmu apa yang kau ucapkan itu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan kalian sedang melakukan proses persaksian lewat mulut. Kapan kamu menyaksikannya? Di mana kamu menyaksikannya? Bukankah yang boleh bersaksi hanya menyaksikan? Ketika kamu sadar, oh ternyata saya ini bersaksi tanpa menyaksikan. Sadar kalau syahadatmu tidak benar. Sadar kalau syahadatmu tidak sempurna. Kesadaranmu itulah kiamat. Sekarang di Jazirah Arab, di Mekah sana, yang dulu gunung-gunung kering, sekarang jadi tumbuh lumut-lumut hijau. Banyak orang yang so tahu, oh tanda kiamat sudah datang. Apa-apaan? Lu belajar apa? Setiap ada kehidupan karena ada air. Karena sekarang di Mekah sering terjadi hujan. Pokoknya ada tanda-tanda alam yang gitu, apalagi terjadi di Mekah sana, langsung dibilang sama umat, kiamat sudah dekat. Ngomong kosong apa?
Batu di sana dulu kering warnanya coklat karena dulu jarang hujan. Sekarang iklim sudah berubah, bahkan hujan tidak bisa diramal lagi. Kenapa? Karena perilaku manusia sendiri. Masih ingat kan dulu kalau berberan hujan, kan gitu. Sekarang berberan juga belum tentu hujan. Kenapa berubah iklim? Kita sendiri yang melakukan perubahan pada iklim karena perilaku kita terhadap alam. Tanaman kita pangkas semua, hutan kita lucuti semua. Jumlah oksigen di semesta terus berkurang. Gaul dong sedikit, belajar sedikit dari semesta, belajar ilmu sains. Jangan sains yang tinggi, sains for all, sains untuk semua orang awam. Ya, kita punya batu juga di rumah, disirami terus menerus, lumutnya jadi. Jadi kalau sekarang di sana tumbuh lumut, yaitu peristiwa alam biasa, kan di sana ada hujan. Kan di sana ada hujan, ya ada batu yang warna coklat ya jadi warna hijau. Kenapa dikait-kaitkan dengan kiamat? Kan begitu sekarang kita mendengar, betul nggak? Dari orang-orang yang terbuka mulutnya sementara mata kolbu masih tertutup. Belajarnya cuma satu sudut pandang saja. Makanya alam semesta dalam bahasa Inggris disebut universe. Universi. Uni itu artinya kumpulan, versi itu sudut pandang. Artinya pandang semesta ini dengan banyak ilmu, banyak sudut pandang. Ada ilmu fisika, memandang alam dari sisi materi dan energi. Ada ilmu kimia, memandang alam dari sisi reaksi kimianya. Ada ilmu biologi, memandang alam dari sisi makhluk hidup. Ada ilmu astronomi, memandang alam dari sisi astronomi. Ada geofisika, memandang alam dari sisi geofisika. Itu sudut pandang. Jadi kalau Anda hanya sekolah satu ilmu, satu bidang ilmu, jangan sombong. Anda itu baru memandang alam dari satu sudut pandang. Apa yang disombongkan? Semesta ini terlalu luas. Sekarang dokter yang namanya spesialis, udah macam-macam tuh dokter. Saya dengar kemarin ada salah satu sahabat kita sharing kepada saya. Yang namanya tumor, dulu tumor ya tumor saja. Sekarang ada yang namanya tumor otak, ada yang namanya tumor pembuluh darah, macam-macam tuh namanya. Bahkan dokter yang hanya belajar tumor secara for all, umum, gak bisa menyembuhkan tumor pembuluh darah. Harus pada dokter spesialis tumor pembuluh darah, coba. Itu artinya tubuh fisik kita saja, kalau digali semua, gak ada akhirnya. Makanya kalau dikatakan tubuh ini adalah representasi dari alam besar, dan Allah mengatakan, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan aku bentangkan kebesaranku dalam tubuh kamu. Dan siapa yang menemukan kebesaran Tuhan pada tubuhnya, maka dia menemukan kebenaran. Sudahkah kita menemukan itu? Kita melihat tangan sebagai tangan saja, tidak pernah berpikir kenapa tangan kita tidak sama panjangnya, kenapa jari tangan kita tidak sama jaraknya. Pernah nggak memikirkan itu? Nggak ada waktu. Padahal dari ujung rambut sampai ujung kaki, di situ ada rahasia semesta. Dan tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia, semua penuh dengan rencana. Dan siapa yang menemukan rencana Allah terhadap ciptaan, yaitu tubuhnya sendiri, dia akan bisa menjadikan tubuhnya jadi kendaraan untuk mengantarkan sang jiwa bertemu dengan sang maha jiwa. Apa yang kalian perhatikan dengan tubuh kalian? Ditanya yang sederhana aja oleh saya, kenapa kalian bisa lihat saya? Karena punya mata. Jawaban sangat dangkal. Tidak ada kesadaran. Pada setiap hari menyaksikan kematian. Lihat tuh orang mati, punya mata? Kan punya. Bisa lihat? Kan nggak bisa lihat. Jadi kalau kalian katakan, kenapa kalian bisa lihat? Karena punya mata. Orang mati juga punya mata, nggak bisa lihat. Kenapa kita tidak sadar? Kenapa Anda bisa melihat? Karena Anda hidup. Kenapa Anda hidup? Karena bernafas. Kenapa Anda bisa melihat saya? Karena bernafas. Agak tinggi sedikit deh. Karena kehadiran sang hidup, Anda bisa melihat saya. Jadi siapa yang melihat? Anda atau Tuhan? Karena kehadiran dialah Anda bisa melihat. Siapa yang melihat? Dan siapa yang dilihat? Yang melihat dia, yang dilihat juga dia. Di mana Anda?
Itulah baru la ilaha illallah. Yang mana yang bukan Allah? Hanya mempertanyakan penglihatan saja orang yang sadar